Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 39, sesi Senin 2, praktikan laboratorium simulasi komputer. Saya Catur Arta Pamungkas dengan NPM 210320107179 dengan partner saya. Nama saya Muhammad Zainur Rozikin, NPM 210320120113. Akan mempresentasikan mengenai modul 2 yaitu Pro Model. Untuk softwarenya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, pertama kita buka untuk software modelnya. Setelah terbuka seperti ini, selanjutnya kita pilih file, new. Di sini unitnya menit, ini meter, kemudian kita pilih nama, misalnya. Kita pilih build, operation. Setelah itu di sini kita masukkan aktivitas-aktivitas kita yang terdiri di sini aktivitas dalam antrian pelabuhan terdiri dari 7 aktivitas. Ini aktivitas 1, 2, 3 sampai 7. Kita lihat untuk pertama. Di sini bebas untuk pemilihan gambar atau ikonya. Di sini. Untuk menunya ini kita tidak centang, kemudian kita beri nama. Nah, ini kita beri nama, datang. Oke, setelah itu kita klik menu lagi di sini. Kita ke kegiatan yang kedua, yaitu penumpang entry kita tiket. Misalkan lagi seperti di mana. Penumpang dapat tiket, jadi penumpang cetak tiket menggunakan gambar. Gambar bernama.
Selanjutnya tentang antri loket. Ini antri loket. Cek KTP. Lalu kita gunakan gambar. Pun terakhir. Terakhir. Kita bangun apa? Nanti kita kita build lanjut entity. Nah, karena di sini kita outputnya, maksudnya yang dikerjakan adalah orangnya, maka kita misalkan di sini kita buat gambar orang saja untuk entity sini. Misalnya, kita beri nama tentang sebuah build verify verify. Nah, untuk di sini kita masukkan entity ke sana, kita penumpang, kemudian nanti location yang pertama itu penumpang datang, kemudian kita beri satu, kita beri satu, kemudian itu ada tulisnya INR, berarti itu
Definisinya satu. Selanjutnya turut angkut. Definisinya yang kedua. Dengan cerita tiket. Ini kita buat tetap satu. Kita satu. Selanjutnya kita akan melakukan ini terhadap ketujuh aktivitas. Setelah kita masukkan seperti ini, terdapat tujuh aktivitas sudah kita masukkan semua dengan titik X-nya satu, range-nya infinite, frekuensinya juga satu. Kita lanjut ke build, selanjutnya progresi. Nah, itu di sini kita masukkan untuk yang pertama penumpang. Location pertama ini diisi penumpang datang. Untuk objeknya penumpang destination di sini penumpang antri tiket. Nah, jadi di sini terdapat tanda panah yaitu proses dari penumpang ke penumpang antri cetak tiket. Yaitu prosesnya kemudian untuk logic ini kita klik terlebih dahulu. Setelah itu kita klik bagian ini start bid untuk aktivitas yang pertama penumpang datang. Kita pilih ini start bid. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan data yang ada di Excel. Data di Excel ini 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2. Kita masukkan semua dan pilih 1 lagi, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2. Ini kita klik lagi enter. Nah, sampai di sini ada muncul tombol auto fit. Kita klik auto fit. Selanjutnya discrete distribution. Ini klik OK. Nah, di sini ada terdapat distribusinya ke sini atau kemana. Lalu kita klik export. Oke, di sini untuk aplikasinya kita pilih model. Di sini untuk fitur distribution kita pilih dari hasil di sini itu hasil yang terbesar. Ini 100% terbesarnya adalah Poison 100 dan sebenarnya Novit, tapi kita pilih Poison. Selanjutnya kita pilih oke. Lalu kita klik ini ada lagi kita di sini kita klik wheel lalu ini dan kita pilih yang move for kita copy stempel. Setelah kita enter kita tidak lupa klik pasting. Ini akan muncul di sini. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini kan sudah terdapat penumpangnya sudah berada di penumpang cerita tiket, tapi kita di penumpang cerita tiket dan untuk destinasinya penumpang cerita tiket. Nah, untuk logiknya seperti tadi, kita klik ini, oke,
Heartbeat kita kali ke 32 gitu. Dengan derajat tiga itu masukkan semuanya. Terus ada tiga, tiga, empat, lima, enam, lima, tiga, empat, 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 dan klik auto klik lagi. Skill distribution, berarti nah di sini terdapat lainnya kita bisa export. Kita pilih notifikasinya selalu ke model. Nah di sini untuk kita distributionnya dipilih yang terbesar. Di sini minimal status voice 6000 kita pilih minimal itu minimize kembali ke model lalu pilih move for kita tempel di sini lalu paste di sini tetapi lakukan aktivitas seperti ini hingga sampai dari penumpang tidak tiket ke penumpang berloket, penumpang berloket, ke penumpang tidak tiket, penumpang tidak tiket, ke penumpang check-in tiket, kemudian penumpang check-in tiket, kemudian kapal datang, kemudian yang terakhir menunggu kapal datang ini destinasinya exit. Nah, setelah kita masukkan semua seperti ini, kita pilih sebelum kita running, kita pilih simulation option, lalu begini. Untuk runtime-nya kita beri 8, waktunya menit. Di sini nomor aplikasinya kita beri 10, klik OK. Selanjutnya kita klik simulation. Langsung kita sebelumnya di save dulu. Ini karena sudah saya save, jadi kita bisa langsung running. Oke, sudah running. Di sini bisa dipercepat dengan cara yang digeser ke sini. Cepat, sedang running. Oke, nah untuk seperti ini, kita klik yes. Kita klik all, normal run, oke. Nah, di sini ke bagian entity activity, di sini ada break time in system. Nah, ini adalah data yang mungkin kita olah, dimasukkan ke Excel, nanti kita olah. Selanjutnya bisa lanjut melihatkan saya. Oke, lalu terdapat laporan yang akan saya jelaskan kali ini, yaitu mengenai analisis sistem antrian pelayanan di Pelabuhan Tanjung Perak menggunakan software ProModel. Nah, dari abstraknya sendiri itu menjelaskan mengenai antrian, yang dimana antrian itu kejadian yang sering terjadi di kehidupan dan terjadi ketika permintaan melebihi kapasitas melayani, setidaknya di beberapa titik waktu. Nah, Pelabuhan Tanjung Perak itu menjadi salah satu pelabuhan di kota Surabaya. Pelabuhan ini menjadi tempat pembelajaran juga bagi para politeknik pelayaran di Surabaya. Nah, permasalahan yang timbul di Pelabuhan Tanjung Perak yaitu terdapat antrian pelayanan di masing-masing loket. Hal ini karena jumlah sumber daya pelanggan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pelanggan yang ada. Nah, oleh karena itu diperlukan solusi perbaikan untuk meminimasi waktu antrian dan memaksimalkan jumlah pelanggan yang dapat dilayani. Sehingga peneliti dapat menentukan model antrian dengan jumlah aktivitas 7, terdapat 2 stasiun kerja disertai waktu aktivitas yang diperlukan setiap proses antrian. Nah,
untuk minimal replikasinya yaitu ada 3 dan verifikasi dan validasinya itu yang didapatkan adalah H0-nya ditolak. Nah, karena H0-nya ditolak, maka karena nilainya itu nol, yaitu berada di luar rentang mu 1 hingga mu 2, sehingga dapat dikatakan datanya tidak valid. Nah, untuk ini pendahuluan yaitu terdapat pengertian pelabuhan yang dimana sarana kegiatan tempat transportasi laut untuk bersandar, naik turun penumpang atau bongkar muat barang. Lalu terdapat dermaga yaitu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat atau menambatkan kapal yang melakukan bongkar dan muat barang dan tempat untuk menaik turunkan penumpang. Nah, antrian sendiri itu bentuk kejadian yang menggambarkan kondisi di mana sekelompok orang yang berkumpul untuk mendapatkan giliran demi mendapatkan produk maupun jasa ataupun dalam hal pelayanan. Nah, di dasar antrian ini didasarkan pada pertama masuk pertama masuk pertama keluar atau first in first out atau FIFO dan satu jalur satu tahap atau single channel single phase. Nah, teori antrian ini penting bagi operation research, yaitu karena mempengaruhi tingkat kedatangan dan kesibukan server sangat urgensi pada fasilitas pelayanan dan dapat meningkatkan daya saing memberikan fasilitas pelayanan yang terbaik pada customer. Nah, pada umumnya literatur tentang model ini didefinisikan model itu sebagai suatu representasi atau formalisasi, sedangkan simulasi itu sebagai proses pengolahan data dengan penggunaan rangkaian model-model simbolik pada pengoperasian sistem Tier 1 tidak mengharuskan dan tidak mengajukan penggunaan formula dan atau fungsi-fungsi dan persamaan tertentu sebagai model simbolik sebagai penyelesaian persoalan ya. Nah, tetapi sebaliknya, simulasi itu terdapat beberapa tahapan maupun langkah pengolahan data yang dilengkapi dengan model-model simbolik yang sesuai sehingga memberikan hasil pengoperasian secara tiruan dalam bentuk output yang berguna untuk menyelesaikan persoalan. Nah, Pelabuhan Tanjung Perak itu merupakan pelabuhan milik pemerintah Indonesia yang letaknya di Kota Surabaya, Jawa Timur. Penelitian ini tuh melakukan penelitian pada antrian pelayanan pelanggan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak. Nah, permasalahan yang ada di sana yaitu banyaknya antrian yang terjadi disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan. Sehingga pengguna fasilitas itu tidak segera mendapatkan layanan karena kesibukan jumlah server yang terlalu besar. Nah, nah eh, sebagai untuk mengoptimalkan antrian ini di Tanjung Perak dapat digunakan software ProModel. Nah, software ProModel itu software berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis. Nah, sehingga juga ProModel memberikan kombinasi yang baik dalam pemakaian fleksibilitas dan memodelkan suatu sistem nyata agar tampak lebih realistik lagi. Untuk metode penelitiannya yaitu dengan menggunakan software ProModel akan dapat mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem meliputi location, entity, arrival, dan processing. Nah, dengan memodelkan elemen yang penting, sebuah sistem produksi seperti penggunaan sumber daya, sumber kapasitas, dan rencana produksi, pengguna bisa melakukan percobaan dengan strategi operasi yang berbeda. Nah, untuk tahap yang pertama yaitu terdapat pengumpulan data, di mana metode pengumpulan data sekunder yaitu menggunakan bahan dokumen karena dalam hal ini peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri, tetapi meneliti dan memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan. Nah, data yang dibutuhkan ada 7, yaitu data waktu aktivitas penumpang datang, data waktu aktivitas penumpang antri cetak tiket, kemudian saat antri cetak tiket dan cetak tiket, kemudian antri loket, cek KTP, check-in tiket hingga menunggu kapal datang. Nah, berikut merupakan tabel aktivitas antrian di Pelabuhan Tanjung Perak, yaitu dengan skala menit. Nah, dengan total sebagai berikut. Lalu terdapat tahapan pengolahan data yang akan dimulai kemudian dengan melihat studi literatur dan studi lapangan, kemudian akan
dirumuskan masalahnya, dan akan ditentukan penentuan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaatnya penelitian. Lalu pengumpulan data, jadi data yang sudah dikumpulkan tadi akan dituangkan dalam setelah penentuan batasan, tujuan penelitian, dan manfaat. Nah, ini merupakan pengolahan data dengan software Pro Model, kemudian verifikasi valid atau tidak. Karena tadi hasilnya tidak, maka akan kembali ke pengumpulan data. Dan hasil dan pembahasan kesimpulan dan saran. Berikut adalah langkah pemecahan masalahnya. Nah, untuk hasil dan pembahasan sendiri. Verifikasi itu proses perbandingan antara model konseptual dengan model simulasi. Sedangkan validasi itu proses membandingkan model simulasi dengan real sistemnya. Nah, berikut hasil konfigurasi error. Nah, kemudian ada analisa. Dari verifikasi model ini didapatkan perhitungan dari simulasi yang sudah dikatakan benar. Demikian dapat dilanjutkan dengan tahap validasi model, di mana di sini terdapat replik- replikasi 1 hingga 10. Kemudian terdapat rata-ratanya, ada standar deviasi dan variansi. Nah, dengan N itu 10, kemudian N dikurangi 1 itu 9. N itu jumlah banyaknya data. Terdapat confidence awal yaitu 95%. Jadi A itu 1 dikurangi 90% yang akan menghasilkan 5% atau 0,05. Maka jika melihat tabel Z, A per 2 didapatkan tabel berikut yaitu 1,96. Half weight-nya didapatkan sebesar 0,3171 dan betanya didapatkan 2,742 atau 3. Nah, dari perhitungan yang telah dilakukan itu didapat total waktu pengukuran yaitu selama 23 menit, 24 menit, dan 25 menit. Dan hasil output simulasinya itu 10,49 menit, 9,89 menit, 9,19 menit. Nah, pro model jumlah N1 tidak sama dengan N2. Maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode well confidence interval, di mana hipotesanya jika H0 itu eh, sama dengan 0, itu dapat dikatakan valid jika 0 berada pada rentang mu1 hingga mu2. Lalu H1 jika dapat H1 itu mu1 hingga mu2 tidak sama dengan 0. Dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 itu berada di luar rentang mu1 hingga mu2. Nah, masing-masing populasi ini saling bebas dan berdistribusi normal, baik dalam populasi maupun antar populasi. Jumlah sampelnya itu, jumlah masing-masing populasi tidak harus sama, dan variansi antar populasi 1 dan 2 tidak harus sama. Nah, berikut perbandingan output real system dengan pro model. Ini merupakan tabelnya dengan H0-nya mu1 hingga mu2 sama dengan 0, dan H1 mu1 hingga mu2 tidak sama dengan 0, dengan didapatkan DF-nya sebesar 3,435 atau 3. Nah, dapatkan tabel distribusi F bahwa TDF A per 2 itu sama dengan 3,18. Nah, untuk half width-nya sendiri itu didapatkan sebesar 2,96. Sehingga confidence intervalnya itu hasilnya 1 min A semua. Nah, dari hasil perhitungan disimpulkan bahwa H0 itu ditolak karena 0 berada di luar rentang mu1 hingga mu2, sehingga dapat dikatakan data tidak valid. Nah, ini merupakan output simulasinya. Nah, ini hasil output aktivitas antrian pelabuhan, dan ini aktivitas antrian pelabuhan. Untuk analisa outputnya, yaitu average time in system, replikasi selama 1 menit, replikasi 1 selama 10,49, replikasi 2 selama 9,89 menit, replikasi 3 selama 9,19 menit, replikasi 4 selama 10,3 menit, replikasi 5 selama 9,32 menit, replikasi 6 selama 9,91 menit, replikasi 7 selama 10,32 menit, replikasi 8 selama 9,89 menit, replikasi 9 selama 9,74 menit, dan replikasi 10 itu selama 10,51 menit.
Nah, kesimpulannya pelabuhan merupakan transportasi laut dan di Tanjung Perak ini yang letaknya di kota Surabaya, permasalahan pada banyaknya antrian yang disebabkan kebutuhan fasilitas melayani melebihi kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga fasilitas yang tiba tidak secara dapat mendapatkan layanan yang disebabkan kesibukan pelayanan. Nah, model antrian dengan jumlah 7 aktivitas ini yaitu penumpang datang, penumpang